Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Para hadirin, anak-anakku semua yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kali ini, dan pada saat yang berharga ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting buat kita sekalian, yaitu tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah saya sampaikan, satu ayat dari surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Anak-anakku semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita lewat ayat sucinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melahirkan kita dari perut ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu apa-apa. Ketika kita lahir dari perut ibu, kita sama sekali tidak tahu malu, tidak tahu ini dan itu, bahkan tak sehelai benang pun melekat pada badan kita, telanjang bulat, cuma kita juga tidak apa-apa karena memang kita tidak tahu sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah menjadikan buat kita pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu semua mau bersyukur. Anak-anakku semua, lihat itu. Binatang-binatang ternak di sekitar kita. Ada kerbau, ada kambing, ada ayam, juga ada binatang yang lain. Dia juga punya telinga, pendengaran, punya mata, bahkan lebih besar dari mata kita, cuma tidak diberikan kecerdasan. Karena itu, binatang, kerbau, kambing, dan teman-temannya, itu tidak bisa dididik menjadi maju, bahkan berkebudayaan. Lain dengan kita, anak-anak manusia, yang oleh Allah di samping diberikan potensi mampu mendengar, potensi mampu melihat, dikasih juga potensi kecerdasan yang bisa berpikir. Sehingga dengan 3 potensi ini, anak-anak bisa berkembang, maju, berkebudayaan juga. Sehingga ketika kita bersyukur kepada Allah, maka dengan cara memanfaatkan potensi itu untuk belajar. Belajar mata kita untuk melihat fenomena-fenomena, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengaran kita manfaatkan untuk mendengarkan mau'idhah, tausiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ayat-ayat qauliyah yang tertulis di dalam kitab sucinya. Dan kecerdasan kita buat untuk merenung, memfikirkan semuanya, sehingga apa yang kita lihat dan yang kita dengar itu bisa kita cerna dan bisa mengambil kesimpulan bahwa semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita masih muda, masih belia, mari kita manfaatkan nikmat dari Allah berupa pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan ini
untuk semaksimal mungkin belajar, mencari ilmu pengetahuan, mengumpulkan pengalaman, dan itu semua ujung-ujungnya hanya lima'rifatillah, untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang telah memberi kita penglihatan, pendengaran, dan kecerdasan itu. Oleh karena itu, kesempatan yang baik selagi kita masih ada di pesantren, bahkan di luar pesantren pun, syukur itu tetap kita lakukan. Kita selalu memanfaatkan waktu itu untuk menambah ilmu dan belajar. Semisal kita tidak mau belajar, kita hanya makan dan minum dan bersenang-senang, maka pertumbuhan kita akan seperti kerbau dan kalah dengan kerbau. Kenapa? Karena fisik kita tentu lebih besar fisik kerbau. Kekuatan kita juga lebih kuat kerbau. Bahkan keberanian kita masih kalah dengan keberanian kucing, apalagi harimau. Manusia ketika kecerdasannya tidak dimanfaatkan. Tapi ketika kita mau memanfaatkan itu, pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan itu untuk belajar, maka kita bisa mengetahui, menguasai ilmu pengetahuan, menguasai teknologi. Dari pengetahuan dan teknologi itu, kita bisa menguasai dunia seisinya, termasuk kerbau yang gagah sekalipun akan tunduk di hadapan kita karena ilmu kita. Bahkan orang bijak mengatakan, siapakah manusia itu? Manusia adalah mereka yang berilmu. Karena kemuliaan manusia itu hanya dengan ilmu saja. Ketika manusia mengandalkan kekuatannya, maka kalah dengan kerbau yang lebih kuat. Ketika mengandalkan kehebatan makannya, maka makan pun masih kalah dengan sapi, karena sapi lebih banyak makan, perutnya lebih besar. Ketika mengandalkan keberaniannya, juga masih kalah dengan harimau. Ketika mengandalkan kekuatannya, masih kuat unta, lebih tahan panas daripada kita. Maka apalah arti kita sebagai manusia kalau kita hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa mengisi mental dengan ilmu pengetahuan. Berbahagialah anak-anak yang sejak muda sudah masuk ke pesantren, apalagi pesantren Sabilur Rasyad ini. Maka di sini kita akan belajar berbagai ilmu pengetahuan, pengetahuan umum, pengetahuan agama, yang sebenarnya ilmu-ilmu itu semuanya ilmu Allah. Ketika kita pelajari yang sebaik-baiknya, kita akan mengenal betapa Allah itu ada, Maha Kuasa, dan Maha Besar. Demikian anak-anak sekalian, tausiah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.